ayat. Al-istilahat fil Quran. Fil Quran. Ada istilah-istilah dalam Al-Quran. Kita bahas yang pertama, ayatus sajdah. Ayat sajadah atau mau dijamak ayatus sajadah, ayat-ayat sajadah. Nah, itu catatannya. Kita bahas. Apa yang disebut dengan ayat sajadah? Yaitu ayat yang dimana ketika melewati ayat itu sampai tuntas, itu kebiasaan Nabi itu sujud. Nah, sehingga disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud disebabkan baca Quran gitu. Jadi intinya ini sunnah. Artinya Rasulullah mencontohkan bahwa ketika melewati ayat tertentu, ya, maka beliau sujud. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sujud? Saya melihatnya adalah selain bicara masalah bahwa ini adalah sunnah, tapi juga ini kaitan dengan respon hati terhadap apa yang dibaca. Ya. Makanya bagi mereka yang sujud, bukan lagi keterpaksaan, tapi memang saya meresponnya apa yang saya baca. Kita ambil contoh sebelum bicara panjang. Yang mana dulu? Yang pertama di surat Al-A'raf terakhir. Ya, sebelum surat Al-Anfal. Antum gampangnya buka surat Al-Anfal, itu aja. Mundur sehalaman itu. Kalimat di situ apa? Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sungguhnya orang-orang yang ada di sisi Rabb kamu, mereka itu tidak pernah sombong dalam beribadah kepadanya. Dan mereka mensucikannya dan kepadanya lah dia sujud. Saya paham ya? Jadi Allah menggambarkan tentang beberapa orang hamba gitu ya. Yang ada di sisi Allah itu, mereka itu tidak sombong atau tidak enggan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan mereka selalu bertasbih dan bersujud kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, jadi tadaburnya gitu ya, penghayatannya, hamba-hamba yang ada di sisi Allah itu mereka tidak sombong. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Oh, saya juga nggak sombong. Buktikan gitu. Oh, saya selalu bertasbih. Buktikan. Oh, selalu saya sujud kepada Allah. Buktikan pada waktu itu saya juga bagian dari hamba Allah itu. Gitu. Jadi respon hati. Makanya sujud. Dan jangan cari alasan gitu. Lagi di atas kursi lagi enakan. Udah nanti gitu. Nah, jangan. Langsung saja kalau dirasa oh ya dilewati langsung turun. Apa susahnya sih gitu. Langsung. Ya. Tidak boleh asa-asa gitu dalam ibadah kepada Allah itu. Langsung saja. Karpet yang ada sajadahnya. Nanti kalau ada sajadah sujud. Emang sebersih apa sih kita sangat gelah dengan karpet. Udah sujud. Karena ada juga saya menemukan orang tuh enggan gitu. Enggan tuh ya udahlah ganti nggak usah sujud dengan kalimat yang lain. Nggak sujud, nggak bisa.
Yang mana sujud itu bukti penghambaan kita dan sekaligus menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi kita mau tidak mau harus membuktikannya gitu. Hadir di hadapan Allah dengan sujud. Dan sujud itu benar-benar cara kita menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, tepatnya kasus di waktu Nabi. Ya, lagi ngumpul nih kayak gini gitu. Ketika Nabi pada sujud, ya, Nabi sujud dan para sahabat juga sujud. Maka ada orang nih cerita Ibnu Umar ya, punten nih, agak flu. Ibnu Umar itu bercerita, ada orang yang usia menjelang tua, apa bahasanya? Saya mah begini aja itu ngambil pasir, gitu cukup di sini gitu. Berarti kan enggak sujud, dia akal-akalan gitu, ngakalin kan sujud kan kena tanah juga, kena pasir juga, ya udah saya ambil pasir, plung. Ibnu Umar menceritakan dia itu mati dalam keadaan kufur. Ya bukan semata tidak mau sujud itu di situ maksudnya, tapi dari awal sudah enggan untuk sujud itu bahaya gitu. Berarti memang kita naudzubillah sombong gitu. Naudzubillah. Karena di pembuktian orang bahwa dia tidak sombong itu ya sujud. Ini ujungnya itu kan ketika bicara bahwa hamba tidak pernah tidak sombong dalam ibadahnya, bertasbih kepadanya dan tutup dengan sujud. Jadi pembuktian itu semua itu dengan sujud gitu. Ya sujud. Itu. Nah ini. Nah, jadi kembali lagi bahwa ini pembuktian. Walau disimpulkan oleh para ulama ya itu sunnah muakkadah gitu. Sunnah yang sangat dianjurkan. Karena pada kesempatan yang lain ngumpul begini juga ya, sekalipun gayanya mungkin caranya beda begitu ya, suasana beda, intinya ngumpul. Sahabat itu ternyata ada yang disuruh oleh Nabi untuk baca Quran gitu. Nah, ketika dibacakan ternyata beliau itu melewati ayat sajadah. Di dalam hatinya saya tunggu nih Nabi sujud deh gitu. Sampai selesai lalu dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah saya tadi membaca melewati ayat sajadah? Kenapa enggak sujud?" Gitu. Malah Nabi bertanya balik, "Siapa yang menjadi imam kita?" Gitu. Balik. Nah, artinya apa? Yang menentukan sujud itu adalah yang membaca. Jadi tidak tiba-tiba atau bahasa kita ujuk-ujuk sujud gitu. Karena kita pada waktu itu dibacakan. Maka yang menjadi imam kita itu adalah siapa yang membaca. Baik itu di luar sholat maupun dalam sholat gitu. Nah, kemudian saking pentingnya sujud ini diceritakan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi membacakan dan melewati ayat sajadah maka semua tersujud, dan diterangkan oleh sahabat itu hampir saja kami tidak menemukan tempat sujud gitu. Ya. Padahal eta tanah Arab seluas gitu. Tidak mungkin, maksudnya itu ya saat ngumpul kayak gini teh harus memposisikan melebar kan, tadi mah duduk ya rapat gitu, tapi karena mau sujud ya maka kita melebarkan melapangkan tempat duduk kita sehingga bisa kita sujud gitu. Ini menggambarkan bahwa antusiasme para sahabat itu untuk sujud itu luar biasa, karena memang Nabi mencontohkan bahwa ketika melewati ayat sajadah ini mereka pada sujud. Nah, muncul pertanyaannya begini. Jadi dari kisah tadi apa hukumnya? Tadi sudah disampaikan, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian yang berikutnya, urgensinya tentu adalah pembuktian. Pembuktian keimanan kita dalam merespon apa yang kita baca. Ya, dengan itu kita
diingatkan pula gitu, bahwa pada saat itu benar-benar kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk apa yang diceritakan atau tidak termasuk apa yang diceritakan mereka yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insyiqaq gimana? Fala qatahamal aqabah, bukan. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Terus fa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi di sana dikatakan bahwa mereka itu tidak beriman. Fahum la yu'minun. Dan pembuktian tidak beriman itu apa? Apabila dibacakan Quran mereka tidak sujud. Nah, buktikan bahwa kita beriman. Cara membuktikannya apa? Sujud. Karena orang yang tidak beriman itu pasti dia tidak akan sujud gitu. Gitu ya. Jadi sujudnya kita itu pembuktian keimanan. Makanya nggak boleh enggan dalam sujud. Sujud tilawah itu nggak usah enggan. Berusaha keras. Kalaupun memang tidak memungkinkan baru kita tidak sujud. Ya. Kemudian yang berikutnya gimana tata caranya? Tata caranya adalah langsung pertama adalah kondisi saat itu apa? Misalkan perlu wudhu, enggak, sesuai dengan kondisi saat itu. Kita dalam keadaan wudhu ya sujud, dalam keadaan tidak wudhu juga sujud. Oke. Kemudian saat sujud itu diantar dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian arahnya kemana? Bebas. Saya ingin arah kiblat lebih bagus. Kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa. Yang penting kita buktikan sujud kepada Allah. Gitu. Sujudnya gimana? Sama dengan sujud kita sholat. Ya, yaitu semua anggota badan kita yang 7 itu kena ke tempat sujud. Ya. Dua telapak tangan, 2 lutut, 2 jari kaki kita, dan muka kita, terutama kening dan hidung. Nah gitu. Kemudian bagaimana dengan saat kita berjamaah? Ya, baik membacakan maupun dibacakan. Nah, yang menentukan itu adalah yang membacakan. Kalau berjamaah, baik itu di waktu sholat maupun di luar sholat. Kalau yang imam itu atau yang membacakan bacaan itu adalah sujud ketika melewati ayat sajadah, maka baru kita sujud. Kalau tidak sujud, nggak usah kita melawan arus karena tidak sujudnya imam lalu kita sujud gitu. Nggak boleh. Ya. Jadi kita tunggu imamnya, kita tunggu yang membacanya. Apa sujud atau tidak? Kalau sujud baru sujud. Kalau enggak, ya. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Cuman yang menjadi masalahnya kebalik. Yang membaca ngerti dan sujud, yang tidak mengerti di belakang subhanallah. Gitu. Karena dianggap salah. Banyak kasus kayak gitu. Nah, solusinya yang kita tentu tidak menyalahkan orang lain, ini solusinya. Kita kabarkan dulu makmum di belakang tuh. Bapak, ibu, jemaah, insya Allah saya akan baca surat Al-Insyiqaq misalkan. Atau surat Al-Alaq. Ya, nanti di tengah bacaan ada ayat sajadah. Yang kemudian saya akan sujud tanpa ruku, langsung sujud. Ya, mohon Bapak Ibu juga mengikutinya. Kemudian balik lagi takbir berdiri. Jadi tidak sujud 2 kali, sujud sekali kembali berdiri. Kemudian saya akan melanjutkan bacaan Al-Quran saya gitu. Jadi ada pemberitahuannya. Ya, kalau itu dirasa masih asing bagi jamaah kita. Tapi kalau sudah akrab, misalkan kebiasaan nih Jumat subuh biasanya, ya baca ayat sajadah, surat sajadah, atau surat yang lain, Al-Insyiqaq, Al-Alaq, gitu ya, Al-Hajj ada di sana. Ya, Al-A'raf tadi. Nah, itu silakan. Bagaimana dengan kalau ada di ujung
surat seperti ala-ala kan ujung surat. La tuti'hu wasjud wa qatarib. Ya sujud aja. Terus gimana lanjutannya? Gimana imam? Kalau imamnya ruku langsung gitu ya, udah berdiri tegap ruku langsung, ya udah ikut. Tapi kalau pingin nyambung ke surat yang berikut Al-Qadar misalkan, lanjutkan saja. Mudah-mudahan makmum tidak batuk di belakang. Kelamaan maksudnya. Ya. Tapi kalau makmum yang ngerti dan menikmati ya gimana imam gitu. Ya. Oke, berikutnya adalah bacaannya apa? Nah, memang hadisnya itu jarang. Yang terbaca itu apa, yang tertulis itu akan ada yang datang, yaitu yang biasa kita dengar sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi gitu. Ada juga menambahkan wa tabarakallahu ahsanul khaliqin gitu. Nah itu silakan. Ada juga yang menambah atau membuat, saya melihat membuat karena tidak ada riwayatnya. Itu setiap masing-masing ayat sajadah itu ada tertentu. Tentu menghormati beliau-beliau yang menulis ya silakan saja. Tapi saya kira udah cukup apa yang dicontohkan dalam hadis itu. Gitu. Ya sajadah wajhiyah. Wajahku sujud lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu, yang menerangkan pendengaran. Apa namanya? Kalau pendengaran itu apa bahasanya? Menjernihkan pendengaran. Wa basarahu, begitu juga penglihatan. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Gitu. Nah, bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu cukup. Nah, itu cukup untuk mempraktekkan sujud tilawah saat kita melewati ayat sajadah. Dan mulai harus dibiasakan, gitu ya. Jangan cuek proyeknya. Nggak ada orang, udah lanjut nggak boleh. Itu mah niatnya salah itu. Jadi kalau ada orang baru sujud. Padahal bagi kita mau ada orang atau tidak ada sujud aja. Nggak peduli, gitu ya. Jangan nggak enak dilihat orang. Ya, sama aja dengan ria juga, itu sama. Tidak melakukan sebuah ibadah karena dilihat orang, itu sama ria juga itu teh. Ya, jadi ibadah saja karena mau dilihat atau tidak, niatnya karena Allah gitu. Ya, Allah alhamdulillah. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, alhamdulillah, itu bagus tuh. Maaf. Biasanya ada yang pakai wasawarahu. Wasawarahu. Bisa. Bihaulihi wa quwwatihi, terus wa syaqqa samahu basarahu. Wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi, atau wa syaqqa samahu wa basarahu wa sawarahu gitu. Tambah. Khalaqahu wa sawwarahu gitu. Wasyaqqa, ada tambahan gitu. Ya udah, it's okay. Ada lagi? Ada? Alhamdulillah, itu sudah pintar ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah hari-hari Idul Adha ya, dengan amal-amal terbaik, terutama pada Idul Adha nanti, yaitu sholat Idul Adha dan mendengarkan ceramah dengan khusyuk, serta yang berkurban juga selamat ya. Mudah-mudahan mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diusahakan karena berkurban itu sampai ada yang mewajibkannya karena
berkaitan dengan kemampuan. Kalau memang mampu, jangan pelit-pelit ya, menahan diri untuk tidak berkurban ya. Insyaallah toh juga nilai HP kita juga 3 jutaan lebih kan. Jadi seharusnya cuman kalau kurban segitu juga udah cukup bisa ya. Insyaallah Allah akan menggantikan dengan lebih baik ya. Jangan khawatir, tidak ada ibadah yang memiskinkan kita. Ibadah itu mengkayakan kita, terutama mengkayakan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah, mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.